Pada suatu hari, kota Baghdad dibuat gempar oleh pencurian di rumah saudagar kaya raya. 100 keping lebih uang emas milik seorang saudagar kaya lenyap di gondol maling. Hakim telah berusaha keras dengan berbagai cara, tetapi tidak berhasil menemukan pencurinya. Karena merasa putus asa, pemilik harta itu mengumumkan kepada siapa saja yang telah mencuri harta miliknya, merelakan separuh dari jumlah uang emas itu menjadi milik sang pencuri, bila sang pencuri bersedia mengembalikan. Tapi pengumuman tersebut ternyata tak mengundang minat maling itu. Si pencuri tak kunjung memperlihatkan batang hidungnya. Akhirnya sang saudagar membuat sayembara baru. Barang siapa yang berhasil mendapatkan pencuri tersebut, maka dia akan mendapatkan seluruh harta tersebut. Tidak sedikit orang yang mencoba, tetapi semuanya kandas. Sehingga pencuri itu bertambah merasa aman tentram, karena ia yakin jati dirinya tak akan terjangkau. Si pencuri juga berpura-pura mengikuti sayembara. Karena sayembara tersebut masih saja belum membuahkan hasil, akhirnya sang saudagar mendesak sang hakim untuk mendatangkan Abu Nawas. Namun sayangnya Abu Nawas pada hari itu sedang berada di Damaskus dan baru bisa pulang sekitar 2 hari lagi. Kini harapan tertumpu sepenuhnya di atas pundak Abu Nawas. Pencuri yang selama ini merasa aman sekarang menjadi resah dan tertekan karena dia tahu bagaimana kemampuan Abu Nawas dalam memecahkan masalah. Ia merencanakan meninggalkan kampung halaman dengan membawa serta uang emas yang berhasil dicuri. Tetapi ia membatalkan niat, karena dengan menyingkir keluar daerah berarti sama halnya dengan membuka topeng dirinya sendiri. Ia lalu bertekad tetap tinggal apapun yang akan terjadi. Akhirnya Abu Nawas kembali ke Baghdad karena tugasnya telah selesai. Abu Nawas menerima tawaran mengikuti sayembara menemukan pencuri uang emas. Hati pencuri uang emas itu tambah berdebar tak karuan mendengar Abu Nawas menyiapkan siasat. Keesokan harinya, semua warga diharuskan berkumpul di depan gedung pengadilan. Abu Nawas hadir dengan membawa tongkat banyak sekali. Tongkat-tongkat itu mempunyai ukuran yang sama panjang. Abu Nawas membagi-bagikan tongkat-tongkat yang dibawanya dari rumah. Setelah masing-masing mendapat 1 tongkat, Abu Nawas berbicara di hadapan mereka. Tongkat-tongkat itu telah aku mantrai. Besok pagi kalian harus menyerahkan kembali tongkat yang telah aku bagikan. Jika salah satu di antara kalian pencurinya, maka tongkat akan bertambah 1 telunjuk. Yang bukan pencuri, maka tidak usah khawatir, ujar Abu Nawas. Orang-orang yang merasa tidak mencuri tentu tidak mempunyai pikiran apa-apa. Tetapi sebaliknya, si pencuri uang emas itu merasa ketakutan. Ia tidak bisa memejamkan mata walaupun malam semakin larut. Ia terus berpikir keras. Kemudian ia memutuskan memotong tongkatnya sepanjang 1 jari telunjuk. Dengan begitu, tongkatnya akan tetap kelihatan seperti ukuran semula. Pagi hari, orang mulai berkumpul di depan gedung pengadilan. Pencuri itu merasa tenang karena ia yakin tongkatnya tidak akan bisa diketahui karena ia telah memotongnya sepanjang 1 jari telunjuk. Bukankah tongkat si pencuri akan bertambah panjang 1 jari telunjuk? Ia memuji kecerdikan diri sendiri karena ia ternyata akan bisa mengelabui Abu Nawas. Abu Nawas memeriksa tongkat-tongkat yang dibagikan kemarin.
Pada giliran si pencuri tiba, Abu Nawas segera mengetahui karena tongkat yang dibawanya bertambah pendek 1 jari telunjuk. Abu Nawas tahu pencuri itu pasti melakukan pemotongan pada tongkatnya karena ia takut tongkatnya bertambah panjang. Pencuri itu diadili dan dihukum sesuai dengan kesalahannya. 100 keping lebih uang emas kini berpindah ke tangan Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas tetap bijaksana. Bagian dari hadiah itu diserahkan kembali kepada keluarga si pencuri. Sebagian lagi untuk orang-orang miskin dan sisanya untuk keluarga Abu Nawas sendiri. Itulah kisah Abu Nawas menjebak seorang pencuri. Semoga video ini menghibur. Sampai jumpa lagi di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.